Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atha an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat fardu ain yang diwajibkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam melaksanakan salat sehari-hari ada satu surah yang wajib dibaca setiap rakaatnya, yaitu suratul Fatihah. Surat Fatihah adalah surah yang selalu kita baca minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Pesan pokok untuk membacanya, terutama ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang disebut sebagai rahasia dari surat Al-Fatihah, karena di ayat tersebut terdapat ikrar atau statement kita bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, menurut penafsiran para ulama, salah satunya pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah mencakup segala yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan dan perbuatan lahir maupun batin yang mengandung kerendahan diri dan cinta kasih kepadanya. Kita sering mengartikan bahwa beribadah hanya kepada Allah hanyalah berkisar ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat dan haji saja yang digolongkan dalam ibadah mahdhah. Sedangkan seperti berbakti pada kedua orang tua, menjalin silaturahim, menjenguk orang sakit, bersedekah, mencari ilmu, membangun masjid, belajar, menolong orang lain, mencari nafkah dan perbuatan baik lainnya, kita anggap bagian yang terpisah dari pengertian ibadah. Padahal itu semua merupakan contoh-contoh ibadah muamalah yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ikhtiar sebagai implementasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa manusia yang diwajibkan melakukan ikhtiar? Ada beberapa alasan mengapa manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Di antaranya, pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri makan rezeki dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, alasannya adalah karena manusia diciptakan Allah taala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberikan panca indera dan hati nurani, sehingga dengan itu semua menjadi modal bagi manusia untuk menemukan kebenaran. Firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Bahkan setelah melaksanakan sholat Jumat pun Allah memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Allah Ta'ala mewajibkan salat, namun setelah salat Allah memerintahkan kita untuk pergi bekerja, mendapatkan rezeki tanpa melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Cukup banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang perintah melakukan ikhtiar sebelum Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada yang diperintahkan. Tentunya hal ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Salah satunya adalah perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam saat membinasakan kaumnya yang kafir. Diceritakan dalam surah Hud ayat 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Yang artinya, buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Contoh lain, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa saat menghadapi para tukang sihir Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaida sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Sungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Contoh lainnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Maryam melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaihi rutban janiyya. Getarkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak padamu. Dari beberapa contoh ayat di atas, pertanyaan kita adalah,
Apakah Allah tidak dapat secara langsung menyelamatkan umat Nabi Nuh alaihissalam tanpa dibuatkan bahtera atau perahu? Apakah Allah tidak dapat langsung memberikan hidayah kepada tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun pada zaman Nabi Musa tanpa ulahnya Nabi Musa? Pertanyaan lain, apakah Allah tidak dapat memberikan makanan kepada Siti Maryam tanpa harus meletakkan pohon kurma? Jawabannya tentu saja Allah sangat mudah untuk melakukan kehendaknya dengan ucapan jadilah, maka jadilah. Di dalam surah Yasin ayat 82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam hal ini Allah hanyalah ingin mengajarkan kita bahwa apabila kita ingin memperoleh sesuatu di dunia, harus disertai dengan adanya ikhtiar atau usaha atau effort yang kemudian diikuti dengan meminta pertolongan Allah dan bertawakal kepadanya. Sidang Jumat rahimahullah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar umat Islam bekerja sebagai salah satu ikhtiar untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Bukhari diriwayatkan dari As-Subayy bin Awam bahwasanya Nabi SAW bersabda, keberadaan salah seorang dari kalian yang mencari kayu bakar dan mengikatkan di punggungnya kemudian menjualnya adalah lebih baik daripada minta-minta kepada seseorang walaupun akhirnya kemudian seseorang itu memberinya atau menolaknya. Dengan demikian, mencari kehidupan itu bukan dengan berangan-angan atau berdoa semata, akan tetapi harus dengan ikhtiar atau bekerja. Kelemahan dan kemalasan seseorang dalam ikhtiar atau bekerja akan menjadi sumber bencana dan keterbelakangan. Bila Islam mengharuskan untuk berikhtiar, maka demikian pula sebaliknya Islam memerangi sifat malas dan menggantungkan masalah rezeki kepada orang lain. Hal ini dalam rangka untuk menjamin adanya kehidupan yang mulia dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Salat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menunjukkan jalan yang benar menuju hidup bahagia di akhirat dengan mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya serta senantiasa mengingatkan manusia untuk tidak mengikuti jalan syaitan yang memang sudah berikrar untuk menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nazi'at 37 sampai 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Saudara hadirin Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan dengan harapan agar kita dapat meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap konsisten istiqomah dengan apa yang kita ucapkan di dalam salat kita. Dalam membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'una wa habibina wa safiyuna wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر